Ya, makasih pimpinan. Pak Menkes beserta jajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba Pak mencermati, ini di halaman 8. Sesungguhnya, sebagaimana yang pernah disampaikan pada saat kita mengesahkan Undang-Undang Kesehatan, bahwa pengaturan lebih lanjut akan disampaikan juga informasi kepada kami. Artinya, manakala kami merasa perlu memberi masukan. Nah, sementara yang terjadi kan sampai dengan hari ini baru berupa laporan ya Pak ya. Ini yang mau dibahas seperti apa, karena di sini aja hanya ada progres RPMK amanah Undang-Undang Kesehatan target selesai Juli itu ada 14 hal. Tapi satu pun tidak ada yang diberikan kepada kami. Jadi ini namanya seakan-akan melihat dalam samar-samar, memegang pun tak dapat, kira-kira begitulah. Karena kami lihat samar-samar, kami tahu persis azas dan esensinya ada di Undang-Undang Kesehatan. Yang belum kami ketahui adalah sejauh mana pemerintah mengeluarkan aturan. Karena bisa saja kemungkinan terjadi, yang pertama seluruhnya membutuhkan PP mengenai bidang-bidangnya. Tapi yang kedua tentu tidak semuanya. Kalau yang sudah jelas tidak mesti diatur kalau malah membuat tidak jelas. Nah, sementara kepada kita kan sama sekali tidak ada, dan di sini kelihatannya cukup bersemangat nih. Mei, Juni, Juli, target semua di sini ada yang selesai 31 Juli, ada yang selesai 31 Agustus. Padahal kalau menurut waktu undang-undang kan tanggal 8 harus selesai. Nah, untuk itu tentunya kalau nanti ini diundangkan RPMK ini, jangan sampai nanti kepada kami banyak pertanyaan publik ataupun yang merasa tidak puas karena berbeda dengan apa yang menjadi esensi dari Undang-Undang Kesehatan. Nah, jadi kalau begini kan gimana kita mau menilainya? Saya ambil contoh saja ini. Yang paparan Kemenkes bulan Juli, saya kurang paham. Tolong dijelaskan nih paparan ke Kemenkes nih apa? Apakah yang membuat undang-undang ini seluruhnya dari Kementerian Kesehatan? Saya yakin pemerintah di sini ada Kumham dan kemudian Mendiknas dan yang lain. Satu saja, misalnya RPMK Konsil Kolegium Majelis. Nah, itu satu hal yang penting mengenai mengingat bahwa karena organisasi profesi itu sudah diatur sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Kesehatan, tetapi kalau yang namanya konsil, kolegium ini kan memang berdasarkan masing-masing profesi daripada dokter-dokter. Nah, ini target selesai 31 Juli. Ini aja kan kita nggak bisa lihat fisiknya. Kemudian yang ketiga misalnya, ini yang kemarin kita rapatkan, RPMK penyelenggaraan RSPPU. Baru kemarin saja kita coba dan kita apresiasi Dirjen Dikti dan Pak Kemenkes sudah ada persamaan. Itu kan di nomor 4 tuh, nomor 3 ya, RPMK penyelenggaraan. Kemudian RPMK pengelolaan SDM kesehatan. Ini masih pada konsultasi pakar. Nah, apakah yang masih dikonsultasi pakar berarti belum sampai di Kemenkes? Karena setiap pakar itu bidangnya berbeda-beda. Nah, sehingga tentu perumusannya tetap harus selaras. Jadi jangan menyampaikan sesuatu isu atau hal kepada pakar yang hanya menjawab menurut kepakarannya. Tetapi itu kemudian bisa saja berlainan dengan substansi reformasi dan transformasi yang sudah dilakukan pemerintah dan parlemen dalam bentuk Undang-Undang Kesehatan. RPMK pengelolaan SDM kesehatan. Nah, sementara ini aja masih istilahnya menjadi masalah honorer, non honorer, pengangkatan dan lain sebagainya. Itu kan penting. Itu juga masih konsultasi pakar. Belum lagi
rujukan pelayanan kesehatan. Nah, ini paparan ke eselon 1. Jadi apa artinya yang lulus dari paparan Menkes itu hanya 1. Ya, dan itu memang penting. Ini kalau saya nggak salah hospital base nih ya. RPMK penyelenggaraan RSPPU. Nah, ini cuma 1 nih yang lulus dari paparan Menkes yang nomor 3. Ini yang kemarin kita rapatkan dengan Diknas. Nah, oleh karenanya mengenai seperti yang lain nih, konsultasi pakar ya, saya sebutkan pengelolaan SDM, kemudian pengamanan dan perbekalan kesehatan, masih bakar lagi wabah kritis, kemudian apa ya terakhir nih rokok dan tembakau. Nah, mengapa kami sampaikan di sini? Karena kemarin ini contohnya saja pimpinan dan Pak Menteri beserta jajaran ketika di Banggar Besar dipersoalkan bahwa atas cukai rokok tentunya juga boleh menjadi tambahan pembiayaan untuk sektor kesehatan. Nah, jadi ini yang kami maksudkan, bagaimana mungkin ketika di Banggar sudah sama-sama setuju, memang tidak menyampaikan jumlahnya. Jadi kita tidak concern mengenai jumlahnya, mungkin Menteri Kesehatan yang tahu penggunaan cukai tembakau, cukai rokok untuk bidang kesehatan. Nah, dari sini saja kalau ini semua baru pada paparan pada pakar, ya biasanya mohon maaf pakar tuh berbicara mengenai profesinya, sewajarnya seharusnya seperti apa. Sementara ketika menyusun undang-undang kesehatan kan pakarnya juga sudah ada. Jadi jangan buang waktu atau ya buang anggaran. Dulu sampai bisa mengajukan seperti itu, kita sama-sama setujui, ini jangan kemudian kita ulang lagi nih. Urut kacang tanya lagi. Jadi kalau yang bisa kita selesaikan dengan sigap, mengapa mesti bertele-tele? Emang betul kalau nanti PP itu makan waktu tahunan, karena lagi-lagi lintas sektoral, ego sektoral, belum yang lain-lain nih. Nah, oleh karenanya kami minta kejelasan apa yang mau dibahas. Oleh kami kelihatannya sulit pimpinan. Ini kan mungkin adalah progress report dari Menkes kepada kita, tapi kita perlu tahu ada bahannya. Karena apa? Jangan sampai seperti tadi kita ikut mengesahkan, ketika tidak diajak bicara mengenai PP atau RPMK, maka nanti rakyat bertanya ke kita, kita juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Dan itu bisa menyangkut organisasi profesi, kolegium, kemudian pengelolaan SDM kesehatan, rokok dan tembakau, apalagi ini juga nih kesehatan siklus hidup manusia. Nah, ini kan sekarang sudah mulai ada. Kita akan 2045 itu tahun emas. Berbarengan dengan tahun emas makin bertambah juga lansianya. Nah, lansia yang tidak sejahtera ini tentunya kan harus diperhatikan juga. Apalagi semua undang-undang, entah itu TNI, Polri, dan hampir semua akan menaikkan batas umur. Ya karena memang manusia Indonesia sekarang sudah lebih baik lah mungkin perhatian dan pelayanan kesehatan, sehingga umur kerja seseorang itu bertambah. Nah, ini yang kami minta pertimbangan-pertimbangan kami, mengapa kami ingin lihat fisiknya. Karena kalau seperti ini tidak bisa dikatakan dengan jawaban misalnya, oh itu PP kita sudah progress report ke DPR. Yang mana yang progress report, kalau ikhtisarnya iya. Jadi istilahnya kalau buku Pak, jangan daftar isinya saja yang dikasih ke kita, tapi kita nggak tahu bab apanya, chapternya, isinya. Ini adalah sama-sama kita selesaikan tugas ini, karena ini adalah tugas bersama yang waktu itu kita sepakati. Dan sekali lagi mengenai pakar ini, tolong justru jangan membuat debat tebal lagi. Undang-undang itu udah sah,
Nggak ada lagi kata mau nggak setuju, nggak sepakat, pakar ini bicara ini itu boleh. Tetapi ketika belum disahkan, kalau sudah disahkan, ya nggak bisa lagi. Nah, ini kan sebetulnya yang kita harapkan agar supaya bisa segera transformasi dari undang-undang. Kemudian ini kan transisinya lah ya, RPMK. Kalau PP kan lama, ini juga kami respon cukup positif ya. Artinya ada transisi yang kemudian jangan ada kekosongan hukum. Nah, untuk mengisi kekosongan hukum itu membentuk RPMK, kalau bisa kami mintakan juga bahannya sehingga itu bisa dikirimkan, kita bisa menelaah apakah itu sudah sejalan atau tidak. Jangan nanti memakai legitimasi dilaporkan ke DPR padahal DPR cuma dikasih daftar isi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.